Sayyidina Muhammad bin Abdullah Salam. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Dade Ramadhani, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Raya Jatimulya, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu sama kita. Itu sebabnya Quran ngajarin, manusia, hiduplah kalian bermasyarakat. Artinya lita'arofu, bergaul. Bergaul. Rumus pergaulan itu sebenarnya simpel kok. Begini nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Itu rumus pergaulan. Saya ulangi nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain gak enak, jangan suka ngatain. Kalau dihina gak enak, jangan suka menghina. Itu bergaul tuh. Bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul, orang aja suruh ngerti perasaan kita, bergaul model kayak begini, ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Apa yang kita rasain gak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Bapak Ibu saudara-saudara, nah coba ikut merasakan kesenangannya juga. Itu ajaran Islam tuh. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih, yang punya motor itu. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa numpang, bisa minjem. Tetangganya punya bini baru, nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Hari ini hampir 1 tahun, saudara-saudara kita di Palestina, mereka habis-habisan dibombardir Zionis Israel. Puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Minimal kita doakan agar mereka diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di kampung, di tengah-tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Sauki Bek dalam sebaik syair beliau pernah mengingatkan, man asara asrofa asar musarrafan. Siapa yang berkawan dengan orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, sekali-sekali sedikit pun dia gak bakalan ikut jadi mulia. Karena itu saya titip pesan nih, adik-adik saya para remaja, pemuda, remaja Masjid Raya, Masjid apa itu? Jatimulya. Para pemuda Jatimulya, para pemuda, pepatah orang bijak mengatakan, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu kayak apa, lihatlah teman-teman kamu sekarang ini. Kalau teman-teman kamu lebih banyak begundal, begundal
juga. Bromo corah, preman, bajingan, tengik. Maka 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kemaksiatan. Tapi kalau teman-temanmu sekarang ini lebih banyak orang ahli ibadah, orang berilmu, orang baik-baik, maka dipastikan 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Awalam taral jildal afiru mughaffalan bisofrin lama sorhal jildal mushaf. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Ya Allah, lihat aja dah kalau lagi hari raya korban, kulit kambing kalau dia teronggok di pinggiran jalan, nggak ada orang yang mau deketin, bener? Kulit kambing yang hina, tapi kalau berteman dengan Al-Quran yang mulia, ngikut jadi mulia. Dibungut orang, disamak, dibersihin, dijahit, dijadiin kantong Quran, lah dimuliain orang. Mau dibaca, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Kenapa? Temennya mulia. Tapi lihat sebaliknya, kalau kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Apes. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda itu beda temen dikit doang itu. Kulit nggak usah terlalu puyeng dengerin omongan orang. Emang ya, ngomentarin orang tuh paling enak. Apalagi kongko-kongko, ngulur waktu ngobrol nggak terasa ngomongin orang tuh. Ngomongin orang tuh kan lebih besar 99% nyari-nyari kesalahan orang, namanya tuh komentar. Ngomongin orang begitu tuh, nyari-nyari kesalahan orang lain. Padahal ini bagian dari akhlak yang tidak terpuji, ngomentarin orang. Nyari salah orang paling gampang. Nggak usah dicari-cari kesalahan orang, pasti kelihatan, bener apa enggak? Yang paling hebat kalau kita bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan diri kita. Ini berat deh. Makanya dulu waktu saya mondok tahun 87, abah saya ngajarin. Allah yarham Ki Haji Zainuddin Engsen, bapak saya. Ya. Woi, bapak saya. Ibu kenal sama Ki Zainuddin? Kenalan di mana loh? Dulu bapak saya ngajarin gini, Fikri, kalau mau jadi manusia dewasa jangan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri sendiri. Itu hebat tuh. Oh ternyata emang susah Pak. Kita ini pintar nyari kesalahan orang lain, tapi kita tutup mata pura-pura nggak tahu kalau itu kesalahan kita sendiri. Ketahuilah, persoalan hidup yang menimpa kita itu asal muasalnya dari perbuatan kita sendiri. Cuma karena kita nggak mau nyari kesalahan ke dalam, kita timpain keluar, kita salah-salahin orang. Padahal persoalannya, akar masalahnya ada sama perbuatan kita sendiri. Tapi kita senangnya nyalain orang, nggak mau ngakuin kesalahan diri sendiri. Bukain pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Allahumma sholli wa sallim. Babar kali. Ini yang datang di masjid raya nih 50 orang nih, ada nggak? 100 orang, 200 orang, 2000 orang, campur yang goib di jalanan. Dari ratusan orang yang siang ini datang di masjid, yakinlah ntar di akhirat semua kita nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu, kalau toh nyangkut ke neraka juga lebih. Amin.
kualitas sholat yang berhasil seseorang itu dalam kehidupan bermasyarakat, cirinya kelihatan kok. Dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ayo kita lihat, sehari semalam kita ikrar 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati. Sehari semalam kita ikrar 5 kali. Hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Selesai melaksanakan kewajiban, kembali ke tengah masyarakat, tebarkan kebaikan. Kenapa? Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kok bahwa hidup bukan cuma di alam dunia. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Masa depannya adalah akhirat. Ketika selesai ibadah sholat, dia jadi manusia bermanfaat. Tebarkan kebaikan, karena itu yang akan jadi bekal perjalanan dia. Maaf nih yang datang siang ini di masjid nih calon-calon jenazah semuanya. Betul. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon mati pasti. Betul apa enggak? Betul. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Gemes. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kok bahwa yang menemani perjalanan dia menuju negeri yang abadi adalah bekal perbuatan yang dia menghina orang Bekasi. Kenapa? Orang Jakarta bakalan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sumatera. Kenapa? Orang Jawa bakalan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Orang Sulawesi akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang-orang Papua. Kenapa? Seluruh Indonesia akan bangkit membela saudaranya orang-orang Papua. Begitulah kita, berbeda suku, bahasa, dan agama, tapi sudah jadi keluarga melalui Bhinneka Tunggal Ika. Semangat silaturahmi, perbedaan dengan rasa menghormati, menghargai, dan saling menyayangi.